Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi yang kita bahas di dalam kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, kita pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kemarin kita berbicara melanjutkan 6 kewajiban yang zahir dan 6 kewajiban yang batin. Berangkat dari sebuah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud, yang hakiki kecuali Allah. Itu kalimat atau huruf yang ada di kalimat tauhid itu ada 12 huruf, sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. 6 adalah yang masalah yang zahir dan 6 masalah yang batin. 12
Zahir dan batin itu wajib kita lakukan. Wajib biha isnata asara faridatan. Jadi wajib 12 yang zahir itu wajib kita laksanakan. Begitu juga 12 yang 6 yang batin wajib kita laksanakan. Yang kita bahas pada Khamis yang lalu, kita berbicara masalah yang zahir yang pertama, yaitu fattoharah. Apa fattoharah itu? Melakukan penyucian. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta bagi orang yang taubat. Taubat itu apa kata taubat itu? Taubat itu kembali, ya toh? Dari yang tidak baik menuju kebaikan. Itu namanya taubat. Dari yang sesuatu yang kesalahan berhenti menuju kepada yang kebaikan. Itu dicintai Allah. Di samping Allah mencintai orang yang taubat tadi, menyesal, berhenti dan tidak mengulang, kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, kemudian Allah mencintai juga bagi orang yang melakukan penyucian. Melakukan penyucian zahir dan batin. Yang zahir itu bagaimana Pak? Yang zahir. Yang zahir itu penyucian lisan, penyucian mata, penyucian telinga, tangan, kaki, farji, pintu depan dan pintu belakang. Penyucian itu. Itu yang zahir. Itu yang penyucian zahir. Yang batin, apa yang batin Pak Amirin? Yang harus disucikan itu. Yang batin adalah meninggalkan ujub, takabur, dengki, iri hati, riya. Ya, ujub. Nah, itu harus melakukan satu penyucian, kemudian diikuti dengan amal-amal yang baik. Makanya kemarin kita juga berbicara tentang tahalli, tajalli. Ya, napa Pak Amirin, napa Pak Mas tahalli kemarin? Ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, itu implementasi dari hablum minallah wa hablum minannas. Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Nah, kita kembali dari yang tahalli, yaitu mengeluarkan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Itu dikeluarkan semua. Ya, dikeluarkan. Kalau yang zahir itu menghibah, an-namimah, al-yaminul ghamus, mencela, melihat kemaksiatan, itu diupayakan dikeluarkan, ditinggalkan. Ya, begitu juga yang ada di dalam batin seseorang, ujub, takabur, dengki, iri hati, dikeluarkan semua. Ya, akhlak yang zahir, yang mazmumah, yang kurang baik itu dikeluarkan, ditinggalkan.
Kalau di dalam hati adalah dikeluarkan semua, kemudian tahalli diisi dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, sabar, ridho, ya, bersyukur. Itu akhlak-akhlak yang baik. Begitu juga menghilangkan zahirnya, menghilangkan an-namimah, begitu juga mencegah al-yamanus dan sebagainya. Nah, setelah melakukan hal itu, maka muncul yang namanya tajalli. Tajalli itu berupa perbuatan-perbuatan yang baik, menunjukkan perbuatan yang baik itu tidak akan mampu dilakukan kecuali pertolongan ma'unah dari Allah. Contohnya, pakai mas sekarang ikut jamaah. Nah, ikut jamaah di sini kalau tidak dengan ma'unah hidayah tidak bisa. Sehingga ketika sudah datang ke sini berjamaah sekaligus ikut kajian bersyukur. Alhamdulillah. Mengapa bersyukur? Karena yang menggerakkan hakikat kita datang ke sini adalah pertolongan dari Allah. Nah, ketika khilaf, ya, al-insan mahal khatawa wa nisyan. Kita khilafnya kepada Allah atau kepada sesama manusia, secepatnya kita taubat. Ya. Kita mampu, kita bisa melakukan satu kebaikan, kita bersyukur. Ya, ketika kita dalam kondisi maksiat, kita taubat. Kenapa? Karena gerak-gerik kita, amal perbuatan kita itu tidak akan terlepas dengan ma'unah dan pertolongan Allah. Nah, itu adalah yang pertama yang sudah kita bahas. Jadi 6 masalah yang zahir dan 6 masalah yang batin. Yang zahir adalah melakukan at-thaharah, penyucian. Atau di dalam istilah yang lain, at-taubatu min jami'i dzunub taubat. Pertama. Kemudian yang nomor 2, langkah yang nomor 2, kewajiban yang nomor 2 bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bagi orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, apa kewajiban yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah wassalah. Sholat. Jangan dibalik. Belum tobat, sholat. Sehingga apa? Sehingga sholatnya ini, ya, sholatnya itu tidak ada nilai kenikmatan. Sehingga sholatnya itu tidak bisa khudur. Sehingga sholatnya itu tidak bisa khusyuk. Karena ada rutinitas perbuatan dosa yang dilakukan dohir dan batin. Sehingga apa yang dilakukan di dalam sholat itu belum bisa menghasilkan hasil yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Ketika orang itu sholat, ada perubahan. Ada perubahan apa? Punya perilaku yang kurang baik menjadi baik. Ada perubahan apa? Perubahan yang asalnya itu adalah tidak mampu menghormati orang lain, mampu menghormati orang lain. Intinya, sholat itu kalau dilakukan dengan sebaik mungkin adanya perubahan-perubahan bagi orang yang menjalankan ibadah sholat. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana agar sholat yang kita lakukan itu bisa khusyuk? Bagaimana Pak Amirin agar sholat itu bisa khusyuk? Apa yang dilakukan? Paham, pertama paham. Terus yang nomor 2? Ucapkan. Oke. Ya, jadi menurut Imam Ghazali,
ya toh, agar sholat yang kita lakukan ini bisa khudu, bisa khusyuk, bisa hadir. Antara lain fahmun. Apa yang kita baca itu ngerti. Mulai Allahu Akbar, ngerti artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah, kecil. Selain Allah, tidak ada. Nah, mulai dari Allahu Akbar sampai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, ngerti. Begitu juga sujud, rukuk, iktidal, bacaan-bacaan yang lain, itu akan membantu seseorang menjalankan sholat itu bisa khusyuk. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya ngerti. Kita pada waktu iktidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ngerti. Pada waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ngerti. Itu yang pertama, paham. Mulai dari takbir, Fatihah, kemudian sujud, rukuk, iktidal, tahiyat akhir, salam, paham. Dengan paham itu akan membantu seseorang untuk bisa khusyuk. Nah, kemudian yang nomor 2 di samping paham, khudur. Apa khudur itu? Ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sadar dia itu menghadap kepada Allah. Bahwa dia itu ketika membaca Bismillah itu hatinya tidak keliling. Karena ada orang Allahu Akbar baca Bismillah itu hatinya tidak di masjid, hatinya di rumah, hatinya di pasar, hatinya itu adalah mikir yang tidak dijak. Berarti apa? Berarti ketika membaca Fatihah tidak hudzur, tidak sadar bahwa dirinya membaca Fatihah dan menghadap Allah. Ketika ruku tidak sadar bahwa dirinya ruku itu menghadap kepada Allah. Itu adalah hudzur. Ya, fahamun, hudzur, ta'zim. Mengagungkan Allah, yang kita menghadap ini adalah yang memberikan segala-galanya. Ya, ketika Pak Kemas dipanggil Pak Presiden, pakaiannya harus rapi, jasnya dan sebagainya. Ini yang memanggil itu adalah yang memberikan kita segala-galanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga saya harus menghadap dengan pakaian yang bersih, dengan hati yang bersih, karena yang memanggil saya ini adalah yang memberikan kehidupan kita. Kesehatan, jasmani, rohani, yang menjamin kehidupan manusia mulai dunia nanti kembali. Kita sadar. Itu antara lain. Begitu juga ada yang namanya setelah hudzur, fahmun, ta'zim, kemudian roja mengharap kepada Allah. Dengan sholat yang dilakukan itu mendapat ridho dari Allah. Kemudian al-haya, malu, nikmat yang diberikan oleh Allah yang banyak itu, kenapa pada waktu sholat menghadap Allah hatinya tidak hadir, hatinya lalai. Nah, itu antara lain agar sholat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa khusyuk, bisa hudur, dan bisa menimbulkan satu kenikmatan. Antara lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu tadi. Ta'zim, hudur, fahmun, haibah, muraja, kemudian haya. Itu. Oke, itu adalah yang nomor 2. Yang pertama tadi, ya, ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada 6 kewajiban yang zahir dan ada 6 kewajiban yang batin. Yang kewajiban yang zahir yang pertama at-thaharah, kemudian yang nomor 2 shalah. Oke, sebelum saya lanjutkan yang nomor 3, 4, 5 dan 6 ditanyakan dulu apa yang kita sampaikan dulu, sekarang dan sebagainya. Mungkin masih ada yang
Kurang paham, monggo ditanyakan. Monggo Mas, silakan. Ya. Ya, terus? Ya. Iya. Iya. Oke, jadi itu yang ada kaitannya dengan tadi tahalli, tahalli, dan tajalli. Artinya kita berupaya belajar, berusaha, ya toh, menghindari kemaksiatan zahir. Mengapa kita hindari? Karena kalau itu kita lakukan berdampak kepada hati, ya, berdampak kepada hati. Di samping berdampak kepada hati juga apa yang kita lakukan itu adalah ada nilai dosa. Ya, begitu juga kalau sudah kita katakanlah menghibah, ya, otomatis istilahnya itu menganggap bahwa dirinya itu adalah baik, merasani dan sebagainya. Makanya kita belajar menghilangkan, berusaha seoptimal mungkin menghindari akhlak-akhlak madhumumah itu kita sedikit demi sedikit kita hilangkan, diganti dengan akhlak mahmudah. Daripada lisan itu menghibah, an-namimah dan sebagainya, digunakan zikrullah, digunakan baca sholawat, digunakan untuk membaca asmaul husna. Itu. Nah, iya, asmaul husna itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ila akhiri. Di samping kita membaca itu sedikit demi sedikit kita mengerti Ar-Rahman, Allah mempunyai kasih sayang kepada siapa saja, baik orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang yang Islam dan orang yang non Islam, Allah mengasih sayangi. Itu memberikan satu pelajaran kepada diri kita supaya kita punya sifat seperti itu. Ya, dengan orang yang jelek pun kita harus berbuat baik, menghormatinya. Begitu juga dengan orang yang baik, kita harus berbuat baik. Ya, kenapa? Karena baik dan tidak baik itu adalah Allah yang menilai. Kita sendiri adalah terbatas untuk seperti itu. Oke, silakan Pak Amirin, tanyakan. Ya. Oke. Yang pertama, kenapa kok kita cepat lupa? Cepat lupa itu karena nilai-nilai apa? Nilai-nilai kemaksiatan dzahir. Ya, ada seseorang santri yang mengaduh kepada kiainya, kenapa kok saya ini lupa? Tinggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Ya, tinggalkan kemaksiatan zahir dan batin diganti dengan perbuatan yang baik.
Ya, sehingga apa? Sehingga dengan menghilangkan seperti itu hati akan jernih. Kalau sudah hati ini jernih, padang, bersinar, Allah akan memberikan satu hidayah. Apapun yang dilihatnya itu adalah mampu memberikan satu informasi, baik mata zahir maupun mata batin. Itu tidak, makanya awal-awal di sini kita melakukan at-taubatu min jami'iz dzunub. Kemudian yang pertama fattoharo, supaya tidak lupa. Sedikit demi sedikit kita evaluasi perbuatan-perbuatan yang, karena manusia itu al-insan makhluk khotawan manusia, tempat luput dan lalai, sehingga harus sering istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon maaf kepada Allah. Kemudian yang nomor dua, yaitu kenapa kita itu tadi tidak apa? Oh ya, jadi ada yang namanya khauf dan ada yang namanya roja. Roja mengharap kepada Allah, khauf ada nilai ketakutan kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Dan ini harus imbang, jangan takut terus, jangan rojak terus. Ya, ketika melakukan hal yang kurang baik kita takut. Ketika kita melakukan satu kebaikan kita berharap mendapatkan ridho Allah. Kemudian ketika kita sudah melakukan yang berusaha zahir dan batin, fatawakal Allah. Ketika harapan kita itu belum dikabulkan, husnudzon kepada Allah. Itu pekerjaan-pekerjaan hati di mana Allah itu yang diberikan kepada kita sementara ini yang terbaik. Makanya kita ridho, menerima. Tidak ada satu apapun yang diberikan kepada diri kita ini, artinya apa-apa yang diberikan itu sebuah ujian. Makanya tadi kalau baik bersyukur, kalau tidak baik amal dan perbuatan kita taubat. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau diuji mendapatkan katakanlah hal yang kurang baik diuji oleh Allah, kita bersabar, ikhtiar dan bersabar. Intinya semuanya itu adalah minallah. Kemarin minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Ada 4. Minallah, dari Allah. Kita dari Allah. Terus kemana kita ini? Ilallah, menuju kepada Allah. Kita dari Allah, kemudian menuju kepada Allah. Setelah menuju kepada Allah, ma'allah. Bersama Allah, bersama hidayah Allah, kita melakukan berbagai macam ibadah. Dengan pertolongan Allah. Kemudian untuk siapa? Lillah. Untuk Allah. Jadi minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Dalam segala aktivitas kita bekerja, kita sholat, kita menolong, apapun yang kita lakukan, 4 hal ini harus ada pada diri kita. Misalnya kita sholat, kita kan dari Allah. Untuk apa kita hidup di dunia itu? Menuju kepada Allah, untuk ibadah, untuk menuju kepada Allah. Dari Allah menuju kepada Allah. Setelah menuju Allah, bersama hidayah Allah, kita melakukan ibadah ini. Untuk siapa ibadah itu? Lillahi, untuk Allah. Makanya di dalam surat di dalam doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Makanya kita harus istilahnya itu, apa yang terjadi ini tidak terlepas dengan Allah. Sehingga kita diharapkan untuk husnudzon tadi. Kita diharapkan untuk bersabar.
Kita diharapkan untuk ikhtiar. Kita diharapkan untuk dan sebagainya. Makanya posisi kita kalau bisa sholat, bersyukur. Karena bisa sholat itu adalah maunah dari Allah. Apa Maril? Silakan. Apa yang kurang itu kurang jelas? Silakan. Supaya kita senang, hidup ini senang. Hidup ini sebuah modal. Modal di mana hidup di dunia ini kan ibadah. Kita dikasih hidup ini senang. Kenapa kok senang? Karena dikasih hidup bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa melakukan sujud dan tunduk kepada Allah. Kita bersenang. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita bisa bernafas, alhamdulillah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Ya, jarang. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sholat. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa tidur, alhamdulillah. Kita bisa berjalan, alhamdulillah. Kita bisa berdiri, alhamdulillah. Nah, dengan alhamdulillah itu kan bersyukur bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini adalah ma'unah Allah. Kita harus senang, mahabbah. Ya, jangan susah. Ya, toh? Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Ya, toh? Ikutilah Nabi, amalnya, ibadahnya, perbuatannya, perjuangannya. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita setelah tidur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena ada orang tidur itu nggak bisa bangun. Kalau Pak Amirin itu melihat di ruang ICU, yang diharapkan apa? Sembuh. Miliaran, jutaan dalam rangka untuk sembuh. Kita ini sembuh, kita ini sehat, alhamdulillah. Ya, jadi kita melakukan tafakur. Nanti kita tafakurnya itu tentang diri kita ini. Tafakurnya itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang memperbanyak tafakur, berzikir dan bersyukur. Sedikit demi sedikit kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan ridho apa yang kita rasakan. Kita perbanyak bersyukur. Atau ada pertanyaan? Ya zikir biasa itu Allah, Allah, Allah dalam hati. Atau sudah melakukan zikir sir, zikir qalbi. Ya. Ya, ya. Oke, jadi supaya tidak lupaan, hatinya diisi dengan Allah, Allah, Allah. Ya, hatinya diisi dengan Allah, Allah, Allah. Pikir qalbi. Setelah Allah, Allah, ya, diimbangi dengan sallallahu alaihi wasallam. Pak Amir sudah melakukan zikir siri, zikir qalbi. Allah, Allah dalam hati. Ya itu. Gak apa-apa, latihan. Gak apa-apa lupa, yang penting sudah dilakukan. Lupa gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa, latihan. Gak masalah. Jadi terus. Berangkat ke masjid, hatinya Allah, Allah, Allah. Pulang ke masjid, Allah, Allah. Kati turu, kati tidur, Allah, Allah sampai tidur. Dilatih terus. Gitu. Itu namanya mujahadah. Berjuang, berjihad. Dalam rangka untuk mengisi hati kita dengan Allah, Allah. Sehingga kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa didampingi dan dilindungi oleh Allah. Oke, ada? Silakan. Ya, terus? Oh. Ya, terus?
Ya minimal kalau teman kan kadang-kadang kan kita kumpul dengan sebaya. Kalau sebaya ya dialihkan saja. Dialihkan pembicaraan. Ya. Dimaaf itu di orangnya itu dimintakan maaf pada Allah. Ya, didoakan. Ya Allah, untuk teman saya bernama ini, ya Allah, segala kesalahan jenengan ngapura, ya Allah, segala amal ibadahnya panjenengan terima, Al-Fatihah. Didoakan. Ya, didoakan antara lain seperti itu. Dikai Fatihah, didoakan dengan seperti itu akan memberikan satu pertolongan. Ya, ketika nanti ketemu di akhirat, ya toh, kan ada ada amalan-amalan dia berterima kasih, ya toh, apa yang sampean doakan itu. Ya toh, didoakan. Ada? Monggo. Untuk lagi Mas? Ya. 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 Oke, terima kasih Mas supaya istiqomah, mudawamah dan terus-menerus dilakukan. Makaten mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.